Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2012300997. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pertemuan ke-13, yaitu mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ghazali MPD. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Langsung saja kita memasuki ke dalam pembahasan, yaitu tentang pendidikan multikultural di sekolah dasar. Apa sih pendidikan multikultural? Nah, pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang menghargai keberagaman etnis, budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial dalam rangka membentuk sikap saling menghormati. Dalam konteks sekolah, pendidikan ini mendorong siswa untuk mengenal dan menerima keberagaman yang ada, serta menciptakan ruang belajar yang adil dan inklusif bagi semua. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama, meningkatkan toleransi antar siswa dari berbagai latar belakang. Yang kedua, mengurangi diskriminasi dan stereotip terhadap kelompok tertentu. Yang ketiga, mewujudkan keadilan sosial di lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir, membentuk masyarakat inklusif. Manfaat pendidikan multikultural. Yang pertama, membentuk siswa yang toleran dan terbuka, yang mampu menghargai perbedaan. Yang kedua, meningkatkan rasa saling menghargai antar individu dan kelompok. Yang ketiga, mengurangi konflik sosial atau perundungan berbasis SARA di sekolah. Yang keempat, membantu siswa memahami identitas diri dan orang lain secara lebih dalam dan bijak. Isu pendidikan multikultural. Yang pertama itu ada anak-anak mulai memperlihatkan sikap eksklusif. Nah, contohnya itu mengatakan kamu beda karena mungkin warna kulitnya atau warga daerah atau agama, bahkan tanpa memahami makna sebenarnya. Nah, yang kedua itu ada minimnya representasi budaya dalam buku pelajaran. Nah, mungkin buku pelajaran SD itu cenderung menampilkan budaya mayoritas dan kurang menggambarkan keragaman budaya Indonesia. Misalnya cerita rakyat atau tokoh pahlawan yang diangkat sering berasal dari suku Jawa atau budaya dominan lainnya. Yang ketiga, guru kurang membahas nilai multikultural secara eksplisit. Nah, di SD, pembelajaran sering fokus pada hafalan dan nilai akademik. Guru jarang mengangkat diskusi soal perbedaan budaya, empati, atau toleransi karena dianggap terlalu berat untuk anak-anak. Yang keempat, masih terjadi perundungan karena perbedaan. Anak-anak di SD bisa saling mengejek karena perbedaan penampilan, cara bicara, atau kebiasaan. Nah, contoh nyata, anak dari etnis minoritas tidak mau membawa bekal makanan khasnya karena takut diejek. Selanjutnya ada tantangan pendidikan multikultural. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru SD. Banyak guru belum dibekali pelatihan tentang pendidikan multikultural dan cara menyampaikan ke anak usia dini. Yang kedua, ketergantungan pada materi standar. Nah, kurikulum SD ini masih terlalu baku dan tidak fleksibel untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman. Yang ketiga, minimnya kegiatan lintas budaya. Jarang ada program pertukaran budaya, pameran budaya, atau hari keberagaman di sekolah dasar. Yang keempat, sikap orang tua. Sebagian orang tua masih membawa pandangan sempit ke dalam pendidikan anak dan tidak mendukung nilai inklusi. Yang terakhir ada rentan terbentuknya stereotip sejak dini. Tanpa bimbingan yang tepat, anak-anak bisa menyerap stereotip negatif tentang kelompok lain sejak usia dini. Nah, selanjutnya adapun contoh pendekatannya. Yang pertama itu ada pendekatan kurikulum inklusif. Yang kedua, pendekatan kegiatan tematik. Ketiga, pendekatan interaktif dan dialog nilai. Yang keempat, pendekatan keteladanan. Yang kelima, pendekatan kolaboratif dengan orang tua. Yang terakhir, pendekatan visual dan lingkungan belajar. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu pendidikan multikultural bukan hanya sekedar mengenalkan perbedaan, tetapi juga tentang membangun sikap saling menghargai, empati, dan toleransi sejak dini.
Di tingkat sekolah dasar, fase ini menjadi sangat penting karena anak-anak sedang berada dalam masa pembentukan karakter. Nah, dengan pendidikan multikultural yang diterapkan secara konsisten, diharapkan lahir generasi muda yang terbuka, bijak, dan mampu hidup damai dalam keberagaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.